Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas prosedur dan cara pendaftaran P3K untuk guru non-PNS, baik itu guru yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Jadi di sini sudah ada pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Langsung saja. Sebelumnya kita bakal bahas dulu apa itu P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Bunyi pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pegawai P3K juga termasuk sebagai aparatur sipil negara ataupun ASN, tapi non-PNS, sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Jadi untuk P3K ini sama seperti PNS, ya. Yang paling penting di sini ialah adanya insentif maupun tunjangan-tunjangan yang hampir sama dengan PNS. Ya, di sini ada seleksi P3K ya yang dibuka oleh Kemdikbud yang kerjasama dengan Kemdikbud ya berdasarkan data pokok pendidikan. Kemdikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru atau di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi ini kebijakan Bapak Nadiem yang untuk tahun 2021 ini memang bagus karena mengutamakan guru honorer dan memberikan gaji ataupun tunjangan yang layak bagi guru tersebut. Di sini ada yang berhak mengikuti seleksi P3K itu adalah 1. Guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdata di data pokok pendidikan. Jadi ini untuk guru yang terdata di Dapodik ya. Atau guru yang naungan Kemenak yang terdata di EMIS. Jadi untuk cara supaya bisa mengikuti P3K ini, yang pertama guru itu harus terdata di Dapodik dan sudah perpal ijazah di Info GTK. Jadi sebelumnya juga saya udah buat video bagaimana cara perpal ijazah. Di situ ada caranya dan itu adalah syarat utama agar guru tersebut dapat terdata sebagai calon peserta P3K tahun 2021. Itu adalah syarat utamanya. Dan yang kedua, lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi ada beberapa guru yang lulus PPG tapi tidak mengajar. Dan bahkan guru-guru lulusan PPG yang juga mengajar dan dapat diusulkan sebagai calon peserta P3K tahun 2021. Jadi ini memang untuk guru-guru yang lulus PPG itu memang diutamakan sekali. Namun untuk guru-guru yang nggak lulus PPG masih bisa juga dan harus perpal ijazah dulu. Ya, di sini ada perbedaan antara seleksi guru P3K tahun lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya dengan seleksi tahun 2021. Dan sangat berbeda sekali yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya formasi guru PPK itu terbatas. Dan setiap pendaftaran diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Tidak ada materi persiapan untuk pendaftaran. Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi di sini kita barusan membaca tentang seleksi-seleksi tahun sebelumnya. Jadi ini untuk tahun 2021 sangat berbeda yang dimana semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Jadi kuotanya 1 juta guru. Jadi yang lulus PPG dan yang nggak lulus PPG punya kesempatan untuk mengikuti ujian P3K. Baik itu guru yang
guru honorer yang mengajar di negeri maupun di swasta. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Berikutnya, setiap pendaftaran diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali di tahun yang sama atau berikutnya. Jadi, kalau dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya, itu hanya 1 kali per tahun. Di sini 3 kali dalam 1 tahun, dan itu dapat belajar untuk mengulang lagi ujian. Berikutnya, Kemdikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Ya, ini bagus sekali. Jadi, yang tahun sebelumnya itu nggak ada materi ya. Tahun ini ada materi, bakal dikasih webinar atau pelatihan-pelatihan supaya peserta dapat mengikuti ujian dengan baik. Berikutnya, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi P3K. Kalau tahun sebelumnya itu pemerintah daerah harus menyiapkan. Kalau ini tidak ini melalui pemerintah daerah, tapi langsung dari pemerintah ataupun langsung dari Kemdikbud. Berikutnya, biaya penyelenggara ujian ditanggung oleh Kemdikbud. Jadi, kalau yang tahun sebelumnya untuk biaya ujian online-nya itu melalui pemerintah daerah, tapi untuk kali ini Kemdikbud bakal menyediakan biaya dan anggaran untuk mengikuti ujian tersebut. Berikutnya, ada syarat pendaftaran P3K untuk guru dan tenaga pendidik. Yang pertama, guru harus terdata di satuan pendidikan dan melakukan perpal ijazah di Info GTK. Jadi guru harus terdata di Dapodik ya atau di EMIS dan harus melakukan perpal ijazah. Kalau untuk EMIS ataupun naungan Kementerian Agama saya kurang tahu bagaimana cara perpal ijazahnya. Tapi yang untuk saat ini yang saya sudah paham itu untuk perpal ijazah guru naungan Kemdikbud melalui Info GTK. Yang kedua, maksimal berumur 59 tahun per 1 April 2020. Yang ketiga, pendidikan terakhir minimal S1 atau D4 atau program studi jurusan relevan ya dengan mata pelajaran di kurikulum. Yang keempat, menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri, kabupaten, kota, provinsi sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini. Yang kelima, aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka dan dibuktikan surat tugas dari kepala sekolah ataupun kepala dinas. Pada surat dicantumkan informasi seperti NUPTK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran, dan kabupaten atau kota. Ya, di sini kita bakal menjelaskan alur pendaftaran P3K. Tahapan pendaftaran P3K tahun 2021 belum dirilis secara resmi. Jadi tahapnya ini masih mengacu pada tahun lalu, namun sudah jelas yang penting guru tersebut harus sudah terdata di aplikasi pendataan sekolah ataupun aplikasi satuan pendidikan sekolah dan sudah melakukan perpal ijazah untuk memastikan keaslian ijazah tersebut yang terdata di Dikti. Di sini yang pertama pembuatan akun dulu melalui laman sscasn.bkn.go.id. Yang kedua memilih menu P3K atau ssp3k.bkn.go.id. Yang ketiga melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan yaitu tanggal lahir, NIK, nomor KK atau NIK kepala keluarga. Berikutnya alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan. Ini untuk akun ya. Berikutnya pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB, maksimal 100 KB dengan format JPG atau JPEG. Selanjutnya, mencetak kartu informasi akun setelah semua data terisi. Berikutnya, melakukan login di laman SSP3K dengan nick dan kata sandi yang sudah terdaftar. Jadi membuat akunnya sama seperti membuat akun di seleksi CPNS ya. Loginnya juga menggunakan nick dan kata sandi yang sudah didaftarkan.
Selanjutnya melengkapi data yang diperlukan, ya mengisi biodata seperti KTP, jabatan yang bakal dipilih di dalam seleksi P3K, melengkapi biodata, mengunggah dokumen yang diperlukan, memeriksa data yang sudah diisi pada form resume, dan mencetak kartu pendaftaran. Berikutnya, menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah diupload atau dikirim. Berikutnya, pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya. Ya, untuk seleksi tahapan selanjutnya itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kita bakal dapat mengikuti 3 kali ujian, dan jika gagal sekali itu bakal diberikan pelatihan ya. Yang terakhir itu panitia seleksi P3K di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar. Jadi kita ujian dulu, kalau udah lulus kan bakal diumumkan, sama halnya seperti CPNS. Yang poin terpenting itu adalah untuk guru ataupun tenaga pendidik itu harus data di Dapodik dan sudah melakukan perpal ijazah. Oke, sampai di sini. Semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.